Oke, selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kita. Shalom dari saya, menyampaikan salam sehat selalu buat kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus belum senantiasa menyertai Anda sekalian. Tanpa terasa kita malam hari ini sudah masuk di dalam tanggal minggu pertama awal Mei, tanggal 6 Mei, di mana tanggal 13 Mei nanti jangan lupa kita ada acara khusus, yaitu memperingati kenaikan Tuhan Yesus dan sekalian juga memperingati ulang tahun GKI Kanaan yang ke-47. Sungguh bersyukur di usia 47 tahun ini Tuhan Yesus masih terus memberkati dan menyertai jemaat GKI Kanaan. Mari kita memulai persekutuan doa malam hari ini. Saya mengajak dan membacakan satu ayat dari bagian firman Tuhan yang terdapat dari Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Oke, kita sebelum masuk di dalam persekutuan doa ini, mari kita sama-sama bersaat teduh. Tuhan, kami datang pada Engkau. Kami bersyukur di dalam ibadah persekutuan doa ini, walaupun masih diadakan secara online, kami bersyukur kasih karunia daripada Engkau boleh terus dan tetap menyertai di dalam kami menjalani hidup ini. Berkati sertai hati kami yang telah siap untuk mengikuti persekutuan doa malam hari ini. Berkati waktu ini, berkati jaringan internet yang akan kami pakai. Biarlah acara persekutuan doa yang diadakan secara online ini boleh berjalan di dalam kasih, karunia, dan penyertaan dari Engkau. Terpuji Engkau ya Bapa, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya mengajak kita sekalian menyanyikan lagu pertama, yaitu dengan judul Jalan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Katakan jalan Tuhan bukan jatuh. Jalan Tuhan bukan jalanku. Katakan jangan bimbang, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Katakan pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada yang tahu. Esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Tuhan masa
berkarya. Katakan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Sungguh merupakan suatu lagu yang boleh mengingatkan kita, jalan ini adalah jalan Tuhan yang menghendaki kita harus jalani. Rancangan kita bukan rancangan Dia. Mari kita bersama-sama masuk di dalam ayat hafalan yang kita hafalkan selama seminggu ini, yaitu diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggurnya. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Sungguh firman Tuhan yang indah, biar Tuhan boleh menjadi pokok anggur kita. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan yang malam ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Matius Tukiran, saya mengajak kita sekalian menaikkan satu pujian lagi yang diambil dari KPPK 198 dengan judul Yesus Datang. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata tak dapat melihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hilanglah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis, berdiam di kuburan sendiri. Ia tertawan, tersiksa tak berdaya. Yesus datang, Dia dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Sungguh indah, Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Seorang yang mengidap sakit kusta, bintang tuli tak dapat bicara, dibelenggu penuh penderitaan. Yesus datang, ya disembuhkannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Emeritus Matius Tukiran untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, bacaan Alkitab minggu ini, sebagaimana yang juga menjadi nas hafalan kita, terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-4. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah setiap kita yang mau mendengar, mempercayai dan memperlakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya sahabat baik, sepasang suami istri yang menurut hemat saya, mereka berdua adalah pasangan yang harmonis, pasangan yang baik, pasangan yang menunjukkan hidup sebagaimana semestinya sebagai keluarga Kristiani. Nah, satu hal yang istimewa dalam diri sahabat saya itu, mereka selalu mengupdate foto-foto sebagai sepasang suami istri dalam HP-nya, WA-nya, dan juga kadang-kadang men-sharingkan foto-foto kemesraan berdua mereka di momen-momen tertentu, di event-event tertentu yang selalu mereka abadikan. Dan indahnya, tiap kali mereka berfoto berdua itu atau menampilkan kemesraan di antara mereka itu selalu dalam bentuk foto akrab, foto mesra, kadang-kadang berangkulan, kadang-kadang berpelukan, ya paling tidak mereka tidak dipisahkan oleh jarak dalam tampilan yang mereka hadirkan. Nah, sampai-sampai teman yang lain dalam grup WA kami itu sambil bercanda memberikan komentar, "Wah, nempel terus, mesra terus, nempel seperti perangko, nempel seperti meterai." Nah, saudara, tentu kita tahu apa yang dimaksud nempel seperti perangko atau nempel seperti meterai. Maksudnya adalah sesuatu yang memiliki makna yang berharga, makna yang terhormat, makna yang sangat penting. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nempel terus, atau menyatu terus, atau bermesraan terus, itulah yang juga mau digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya melalui kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Sebuah perumpamaan yang sudah begitu familiar di antara kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus mengidentikan dirinya atau mengilustrasikan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Allah Bapa sebagai pengusahanya. Dan kita orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus menjadi umat miliknya. Kita digambarkan sebagai ranting yang diharapkan tetap tinggal melekat pada Dia, mesra dengan Dia, menyatu dengan Dia. Selalu ada relasi yang intim antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai jemaat yang juga dikenal atau digambarkan sebagai mempelai perempuan yang sangat dikasihinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tinggal di dalam Dia, menyatu dengan Dia, hidup mesra dengan Dia, berelasi secara intim dengan Dia. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan iman kita.
Nah, ketika kita dengan setia, dengan tekun, dengan taat ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita, apa yang dihasilkan dari semuanya itu? Minimal ada dua. Yang pertama, kita akan mengalami perubahan secara terus-menerus di dalam proses kehidupan iman kita. Kalau kita membaca konteks Injil Yohanes pasal 15 ini, di sana ditekankan kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya itu tetap dinyatakan kepada kita, kita akan diibaratkan seperti ranting pokok anggur yang diharapkan bisa menghasilkan buah yang baik. Tapi semuanya itu tetap melalui sebuah proses, yaitu kita dibersihkan. Bagian-bagian tertentu dari hidup kita yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan digunting, dipotong. Ya, daun-daun yang tidak perlu dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita ada pembaharuan secara terus-menerus. Nah, saudara, sebagai tanda bahwa kita adalah milik Kristus, kita menyadari bahwa hidup kita tidak sempurna. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita juga menjadi sempurna, sama seperti Bapa di surga sempurna adanya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai dan menuju kepada kesempurnaan itu? Tidak ada cara lain kecuali kita tinggal di dalam Dia, melekat dengan Dia, menyatu dengan Dia. Nah, dari situlah ketika kita tekun mempelajari firman, bersekutu dengan Dia, menikmati indahnya relasi yang intim dengan Dia, maka secara otomatis, cepat atau lambat, namun pasti, hidup kita akan terus dibaharui hari demi hari, diubahkan secara berkelanjutan, supaya kita semakin serupa dengan Dia. Perubahan hanya mungkin kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus. Di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus, terlalu banyak cobaan dan godaan yang bisa menjauhkan relasi kita dari Tuhan. Di luar Kristus, kita punya potensi untuk hidup di dalam dosa dan kegelapan. Tapi kalau kita tetap tekun tinggal di dalam Dia, hidup kita dikuduskan, dibaharui, dibersihkan. Ranting-ranting yang tidak perlu itu dipotong. Untuk apa? Supaya kita bisa semakin menghasilkan ranting yang baik, ranting yang sehat, ranting yang berkualitas. Dan itu akan terkait dengan dampak yang kedua. Ketika kita sudah mengalami perubahan hidup kita diubahkan oleh Kristus, maka sudah barang tentu kita juga diharapkan oleh Kristus menghasilkan buah. Buah apa yang kita hasilkan? Tentu buah anggur yang berkualitas baik, yang manis, yang bisa berdampak positif. Ya, Rasul Paulus memberikan kesaksian di dalam kitab Filipi. Kalau aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti aku harus bekerja untuk menghasilkan buah. Nah, buah apakah yang dihasilkan oleh hidup orang yang percaya kepada Kristus? Saudara, di dalam kitab 1 Korintus kitab Galatia pasal yang kelima, ya, ayat 22 dan 23. Kita tahu semua apa itu buah yang berkualitas baik. Untuk membuktikan buah-buah iman kita,
yang dikatakan sebagai buah roh. Ya, di sana dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kemudian yang bagian akhir, penguasaan diri. Nah, saudara, kita tidak asing dengan buah roh sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23 itu. Itulah yang dikehendaki oleh Kristus, yaitu kita hidup menghasilkan kualitas iman yang baik, kesaksian iman yang baik, berdampak positif kepada orang-orang di sekitar kita. Orang bisa merasakan adanya kasih yang terpancar melalui hidup kita. Adanya sukacita yang meluap di dalam kehidupan kita. Adanya damai sejahtera. Adanya kesetiaan. Adanya penguasaan diri. Ya. Dikatakan tidak ada hukum yang lain yang menentang hal-hal itu. Kalau kita hidup di dalam Kristus, melekat di dalam Kristus, menyatu dengan Kristus, hidup berelasi mesra dengan Kristus, sebagaimana pokok anggur yang menghasilkan carang-carang yang baik itu, buahnya akan semakin lebat, semakin berlipat ganda, dan akan semakin dirasakan dampak positifnya oleh dunia luar, oleh orang-orang di sekitar kita. Kita bersyukur pada tahun 2021 ini, sekalipun kita masih di dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum usai, namun usaha pemerintah dan didukung oleh masyarakat secara antusias, kita sudah sebagian banyak orang sudah menerima vaksinasi. Ya, diharapkan hidup kita bisa sehat, bukan hanya jasmani, tapi juga sebagai orang percaya, secara rohani kita juga mengalami kesehatan secara terus-menerus. Tahun ini gereja kita akan merayakan ulang tahunnya yang ke-47. GKI Kanaan sudah 47 eksis sebagai gereja Tuhan. Dan kita sebagai umat miliknya, kita sebagai warga jemaatnya, selain kita bersyukur untuk keberadaan gereja kita, untuk persekutuan spiritual yang kita bangun sampai saat ini, ya, kita juga diharapkan akan mengalami pembaharuan secara terus-menerus, perubahan spiritual yang terus meningkat ke arah yang positif. Dengan perubahan yang baik itu, kita juga akan menghasilkan buah-buah yang berkualitas baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Oke, sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat kita, dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Matius Kukiran, saya mengajak kita sekalian kembali menaikkan satu pujian dengan judul Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan,
Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oke, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Saya mengajak kita pertama-tama bersama-sama berdoa untuk negara kita dan mengatasi pandemi COVID-19 ini, di mana pemerintah masih terus berupaya untuk mendatangkan vaksin supaya terjadi imunitas yang tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita sehati masuk dalam doa. Tuhan, kami boleh bersyukur ya Bapa untuk waktu yang boleh kami bersyafaat, berdoa syafaat. Tuhan, kami pada saat ini baik di Indonesia maupun di dunia sedang menghadapi satu pandemi yang belum berakhir sampai saat ini, yang sudah berjalan setahun lebih ya Bapa. Kami saat ini mau berdoa untuk pemerintahan kami ya Bapa, tidak menyediakan vaksin-vaksin untuk memvaksinkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan kami, Tuhan berkati presiden kami beserta dengan para menteri dan seluruh pejabat-pejabat yang terlibat di dalam program pengadaan vaksin ini. Tuhan, biarlah pemulihan boleh secepatnya terjadi di bangsa kami ini. Lawatlah bangsa kami ini ya Bapa, yang dengan penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan dosa. Ampuni, sucikan kami semua, supaya kami juga boleh layak di hadapan Engkau, dan kami boleh tetap beriman bersandar pada Engkau, Allah kami hidup. Hanya dengan nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa kedua, kita berdoa secara khusus untuk Pemda DKI dan mensikapi masa menjelang Lebaran ini, di mana biasa terjadi mobilitas yang sangat tinggi karena menyambut hari besar Lebaran. Biarlah juga para penduduk khususnya yang ada di DKI ini boleh sadar untuk menahan dirinya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di DKI Jakarta ini, kita juga mau berdoa dan kita juga mau terus mendukung program pemerintah daerah maupun yang ada di daerah-daerah yang lain di Indonesia. Mari kita sehati masuk dalam doa ini. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk pemerintahan Pemda DKI Jakarta di dalam ikut mensupport program nasional, yaitu menahan diri untuk berpulang kampung dalam suasana Lebaran, maupun di dalam
bagi kami anak-anak-Mu yang tidak memperingati kenaikan Engkau ya Bapa, mungkin kami juga ingin mengambil bagian kesempatan libur panjang ini untuk berpulang ke tempat kampung halaman kami masing-masing. Tapi Tuhan, biar Engkau boleh mencelupkan rasa kepedulian di dalam hati kami, rasa solidaritas dengan membantu pemerintah pusat dengan mengekang diri atau menahan untuk tidak melakukan perjalanan maupun balik ke tempat kampung halaman kami. Dan biarlah kami juga boleh diberikan hikmat untuk memanfaatkan libur panjang yang ada ini dengan tetap berada di posisi kami sekarang ini. Dan biarlah kami boleh terus meningkatkan disiplin protokol menjalankan pandemi COVID-19 ini dengan cara menjaga jarak, senantiasa memakai masker, menjauhkan daripada kerumunan-kerumunan. Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami yang lemah ini, senantiasa memberikan kami hati dan pikiran yang bijaksana untuk terus mendukung pemerintah kami di dalam mensukseskan dan menuntaskan pandemi COVID-19 ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa ketiga, kita berdoa untuk para dokter, tenaga medis yang bekerja di barisan depan dan mengobati serta merawat para pasien COVID-19. Dan kita juga kalau teringat dengan saudara kita, saudara seiman kita, teman kita yang kita tahu terpapar dengan penyakit COVID-19 ini, maupun saudara seiman kita yang dalam keadaan lemah tubuh, kita mau sama-sama mendoakan untuk pokok doa ini. Mari kita masuk di dalam doa ini. Tuhan, di dalam masa yang sulit ini, Tuhan tetap menyediakan para dokter, perawat yang dengan setia boleh melayani, mengobati, dan memberikan yang terbaik bagi para penderita yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan, saat ini begitu banyak saudara-saudara kami, baik itu saudara kandung kami, teman kami, saudara seiman kami, teman sekerja kami yang mungkin saat ini terpapar dengan COVID-19. Tuhan, kiranya boleh tetap memberikan dia hati yang boleh terus bersandar pada Engkau. Biar dia masa perawatan ini, di dalam masa yang sulit ini, Tuhan boleh terus mengirim Roh Kudus-Mu, boleh menghibur mereka, menguatkan mereka ya Bapa. Dan saat ini juga kami ingat akan teman-teman kami yang dalam keadaan lemah tubuh, baik karena usia maupun karena sakit penyakit. Tuhan, kiranya juga boleh menghibur dan boleh menolong mereka. Kami teringat akan teman-teman gereja kami yang sekarang dalam keadaan lemah tubuh. Mungkin kami tidak bisa sebutkan semuanya Bapak, tapi kami boleh teringat dengan Mama Evangelis Ivan, Mama dari Pak Fikyong, maupun daripada Sulaiman, Papa Mama Ona, Andi Sanjaya, dan Paulus Makali, dan yang lainnya juga ya Bapak. Biarlah Tuhan boleh melawat mereka, Tuhan boleh menyertai di dalam masa pengobatan maupun masa recovery daripada sakit penyakitnya. Tuhan boleh menyertai, dan biarlah mereka boleh merasakan setiap saat mereka ada bersama-sama dengan kami semua, baik di dalam doa kami maupun di dalam kunjungan-kunjungan yang akan kami melakukan, baik itu melalui kunjungan secara Zoom maupun melalui kunjungan, melalui berita-berita firman Engkau, melalui disampaikan melalui YouTube ataupun media sosial lainnya. Biar ini boleh menjadi sarana menghibur mereka dikala mereka dalam keadaan susah. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk pokok doa berikutnya, saya mengajak berdoa untuk rencana gereja kita yang saat ini ibadah umum maupun ibadah komisi masih dilakukan secara onsite, dan ada rencana untuk melakukan
secara onsite ini akan diadakan pada awal Agustus. Kita boleh berdoa biar Tuhan yang boleh terus menyertai di dalam segala rencana maupun rancangan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Jemaat GKI Kanaan. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, kami juga saat ini ya Bapak mau berdoa untuk rencana Majelis Jemaat yang ada kerinduan untuk melakukan ibadah onsite di bulan Agustus nantinya ya Bapak. Tuhan, kami tahu ini ada rencana kami, dan seperti firman yang tadi kami telah baca, rancangan kami bukan rancangan Engkau, jalan kami bukan jalan Engkau ya Bapak, tapi Engkau terus mengajari kami untuk berserah kepada Engkau, karena Engkaulah yang akan memberkati, menyertai setiap jalan kami, setiap rancangan kami ya Bapak, sehingga semuanya ini boleh menjadi satu persembahan yang boleh berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, kami rindu untuk beribadah secara onsite, tapi kami tetap mengutamakan Engkau ikut campur dan hadir di dalam segala jalan maupun rancangan kami ya Bapa. Tuhan berkati sertai kami, dan di dalam saat-saat menjelang rencana ibadah onsite ini, hikmat-Mu bijaksana dari Engkau boleh terus tercurah bagi kami Bapa, sehingga kami tidak salah jalan, kami tidak salah mengambil satu langkah atau keputusan. Tapi yang kami doakan, yang kami rindukan ya Bapa, apa yang kami rencanakan, apa yang kami jalankan, boleh sekali lagi kemuliaan-Mu saja ya Bapa yang boleh diagungkan di dalam ibadah yang ada di tempat kami. Kami juga masih terus berdoa untuk setiap komisi yang walaupun masih secara online ya Bapak, mengadakan ibadah-ibadah, dan juga mereka punya kerinduan ya Bapak, ada rencana ataupun perancangan untuk ibadah onsite. Tuhan juga yang boleh menyertai para pengurus, para majelis yang mendampingi setiap komisi yang ada. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan segala kerinduan dan doa permohonan kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa terakhir, kita akan sama-sama berdoa untuk live streaming besok maupun ibadah HUT yang ke-47 yang akan disiarkan tanggal 13 Mei nantinya. Mari kita sama-sama berdoa untuk kedua acara ini. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur ya Bapak, di mana besok kami tetap melakukan ibadah live streaming. Tuhan boleh menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan boleh menyertai para penata layar, multimedia, pianis, bagian sound system, dan rekan-rekan pendukung lainnya. Biarlah Tuhan, live streaming ini juga boleh menjadi suatu sarana di mana firman Tuhan boleh tetap diberitakan dalam keadaan apapun juga. Dan biarlah apa yang kami lakukan, Engkau boleh kuduskan, layakkan pada penata layar yang akan melakukan pelayanan live streaming besok. Dan kami juga mau berdoa ya Bapak untuk ibadah memperingati HUT GKI Kanaan yang ke-47 yang berbarengan dengan kenaikan-Mu ya Bapak. Biar Tuhan juga boleh memakai ibadah kenaikan maupun memperingati HUT GKI Kanaan yang ke-47. Tuhan, biar kami semua jemaat maupun simpatisan GKI Kanaan boleh ikut terus mendoakan kedua pokok acara ini, dan biarlah sekali lagi Engkau boleh terus menyertai semua penata layan di dalam live streaming maupun di dalam ibadah kenaikan Engkau. Tuhan boleh terus menyertai, dan biarlah segala apa yang kami lakukan ya Bapa boleh Engkau kuduskan dan boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah kita, ibadah persekutuan doa kita malam hari ini. Kita akan menutup dengan sebuah pujian. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Demikian persekutuan doa malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.